Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 2 Timotius pasal pertama ayat 7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Puji Tuhan, inilah sesuatu yang luar biasa yang kita tidak alami, ya. Seringkali kita lebih senang ketakutan. Kita seringkali lebih senang untuk khawatir. Kalau nggak khawatir, dicari khawatirnya. Jangan-jangan, kemungkinan, kelihatannya. Padahal Allah punya rencana yang luar biasa untuk kita. Dia hanya mau memberikan kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan. Di situ dikatakan dia memberikan sesuatu untuk keuntungan kita. Jadi bukan roh ini diberikan untuk Tuhan, tapi roh ini diberikan untuk kita supaya kita menikmatinya. Nah, kita tidak mau nikmatinya. Kita lebih senang memelihara ketakutan, kita lebih senang memelihara kekhawatiran, bahkan kita lebih senang untuk tidak tertib. Nah, ini kan lebih parah. Padahal dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih serta ketertiban. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini seringkali saya katakan tadi, pilihan yang terbaik sudah diberikan untuk kita, tapi kita seringkali tidak menerima itu karena kita menganggap kita masih manusiawi. Nah, apa yang dikatakan di sini diberikan adalah sesuatu yang diberikan atas kemauannya sendiri. Jadi bukan karena kita yang paksa atau karena ada yang memaksa Tuhan untuk memberikan kepada kita, tidak. Tapi itu kemauan Tuhan, diberikan untuk keuntungan kita. Luar biasa. Sebab itu ketika Allah memberikan sesuatu, seperti dia berikan anaknya yang tunggal, itu untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita. Sama dengan ketika dia memberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dia tidak membangkitkan ketakutan, tapi kita cenderung untuk memelihara ketakutan. Padahal dia mau memberikan untuk kebaikan kita ini. Ini ibarat hadiah untuk orang percaya. Karena kita tidak minta, dia mau beri. Kita tidak mencari, dia kasih. Dan itulah yang kita temukan di dalam buku 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bahkan dia memberikan ini sebagai komitmennya. Wow, luar biasa. Dia punya keputusannya. Dia sudah memutuskan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu merupakan komitmennya Tuhan untuk kita. Jadi itulah yang disebut dengan pemberian. Ketika dia beri, dia tidak pernah ambil kembali. Sebab itu komitmennya. Dia berikan untuk kita, bagi kepentingan kita. Nah, kita seringkali tidak menyadari hal itu, sehingga kita selalu merasa takut dengan keadaan yang ada, ragu dengan waktu yang makin bertambah sukar sulit ini. Ketakutan itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena ketakutan itu adalah sesuatu yang membuat manusia menjadi lemah. Manusia menjadi tidak berdaya di saat kita ketakutan. Sebab itu rasa takut membuat kita jadi pengecut. Orang pengecut adalah orang yang takut.
Kita diberi roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Kita pengecut menghadapi kenyataan yang ada. Kita tidak berani jujur, kita berani bicara di belakang. Kita tidak berani terus terang, tapi kita main di belakang. Itu sifat pengecut. Tuhan tidak suka memberikan kepada kita hal-hal seperti itu. Sebab itu Paulus harus katakan kepada Timotius, kau masih muda, kamu jangan dipermudah. Karena kau muda, tapi kau harus ingat, Tuhan memberikan ini sebagai komitmennya untuk kita, bahwa Dia tidak mau kita hidup dalam ketakutan dan kita jadi pengecut. Sebab itu dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan di sini adalah suatu kemampuan, suatu kekuatan untuk melakukan mujizat. Luar biasa. Suatu kekuatan moral dalam keunggulan jiwa kita. Jadi kalau kita punya moral baik, kita punya jiwa baik, itulah bukti karena kita menerima roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau moral kita kurang baik, itu tandanya kita belum menerima roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Yang memberikan kekuatan adalah sesuatu yang merupakan kemampuan yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh tentara. Jadi pasukan atau tentara, walaupun dia tidak bawa senjata, tapi dengan penampilannya saja, walaupun hanya dengan sebilah pisau belati, tidak mudah orang menghadapi mereka. Karena ada kekuatan di dalam diri mereka. Terlebih dengan pakaian dinasnya, itu satu kekuatan tersendiri. Nah, demikian juga yang diterjemahkan di sini, kekuatan yang diberikan Tuhan seperti itu pengaruhnya. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kemampuan, roh yang membangkitkan kita dapat melakukan mujizat. Orang bertanya bagaimana caranya? Bukankah dia katakan orang percaya akan berdoa, mengusir setan, menumpang tangan ke atas orang sakit itu sembuh. Bukan kita yang buat, tetapi itu karena roh yang bekerja di dalam kekuatan Tuhan bagi diri kita. Nah, sebab itu kita melihat bahwa kekuatan di sini adalah suatu kemampuan untuk melakukan yang luar biasa. Suatu kekuatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita dengan komitmen. Sebab itu kita bersyukur Tuhan memberikan itu, bukan karena kita minta, bukan karena kita terlalu lemah, tapi karena kita percaya kepadanya. Kita boleh lemah secara fisik, tapi karena kita percaya, kita punya roh yang punya kekuatan di dalamnya. Dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kasih di sini diterjemahkan sebagai kasih agape. Jadi orang percaya yang memiliki roh yang kuat, roh yang tidak takut, maka di dalamnya sudah ada benih kasih agape yang bisa dikembangkan untuk menyatakan kasih Tuhan ada dalam diri mereka. Bahkan dikatakan ketertiban. Orang-orang yang punya pikiran yang sehat, orang-orang yang dapat mengendalikan diri, orang-orang yang hidup sesuai dengan keadaan yang ada. Itulah penguasaan diri. Dan itu menjadi bahagian saya dan saudara di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Dia mau memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban supaya kita dapat menguasai diri kita. Pikiran kita sehat. Di tengah zaman yang berubah, di tengah kerusakan moral yang memuncak, pikiran kita tetap sehat. Karena itulah ketertiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita akan pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun kesibukan kita di rumah masing-masing.
ketahuilah Allah punya komitmen untuk memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberi roh penakut. Kita bukan pengecut menghadapi kenyataan yang ada. Kita bukan pengecut, kita berani karena roh itu. Berani bukan untuk berontak, berani bukan untuk melawan, tapi berani menghadapi kenyataan yang ada. Jangan jadi munafik. Dan inilah hal yang diingatkan di dalam firman Tuhan buat kita pada hari ini. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena itu kami bersuka cita hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bukan roh penakut, bukan roh ketakutan, untuk menghadapi hari-hari yang berat dan penuh tantangan di depan kami. Dan kami percaya itu bukan karena kami begitu lemah sehingga Tuhan perlu kasih roh itu, tapi itulah pernyataan kasih Tuhan kepada kami, supaya kami mempermuliakan Tuhan melalui pemberian-pemberian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia bagi kami. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami hari ini. Biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan khususnya hari ini bagi kaum pria ada ibadah pelprip jam 6 sore, disiarkan melalui YouTube channel, Facebook, dan juga melalui Zoom, dengan maksud supaya bapak-bapak yang ada di luar kota dengan tugas, saudara masih dapat mengikuti ibadah, ataupun ada yang mau bersaksi, saudara tidak punya waktu untuk bisa berjumpa di sini melalui Zoom, saudara dapat bersaksi menceritakan kebesaran dan kedahsyatan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.